Disclaimer dulu ya guys, karena konten ini berisi full spoiler. Disarankan untuk menonton videonya terlebih dulu. Dan karena video ini berisi material kekerasan seperti pemukulan dan gambar darah kebijakan penonton, sangat disarankan untuk menyikapi isi video konten kami kali ini. Halo guys, selamat datang kembali di Mixmax Film. Semoga kalian yang mampir di channel ini senantiasa sehat dan selalu sukses dalam setiap tujuan dan cita-citanya. Amin. Di konten kali ini, Mimin akan membedah film yang bertema gadis gangster lagi. Film yang kompleks, mendebarkan dan menyayat hati. Kalau nggak percaya, simak videonya sampai habis, oke? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bedah lengkap feel dan review filmnya yang berjudul Coin Locker Girl ini. Tapi sebelumnya, Mimin mohon dukungan subscribe, like, dan komennya ya guys. Karena kami harus jujur jika kami ingin tetap bertahan dalam channel kami yang baru lahir ini, dengan segala rintangan dan keterbatasannya dan ingin menuju silver button. Untuk itu, Mimin mohon dukungan subscribe, like, dan komennya ya guys. Karena sekecil apapun dukungannya, semoga dibalas Tuhan dengan berlipat ganda. Amin. Sekalian Mimin pengen nyapa orang baik yang udah komen dan dukung channel ini seperti Asis Siswanto dari Papua yang selalu support kami, Boy Iskandar, Pak Bos Combat, Supiyansa, Arfah Jabal Nur, dan tentu saja Ninja Hattori dari Jogja dan Aldi KH7mo yang keduanya selalu hadir di setiap video kami, dan banyak lagi yang nggak bisa Mimin sebutin satu persatu. Langsung saja kita bedah film Coin Locker Girl-nya, oke? Gas kan? Film berawal ketika seorang tunawisma menemukan seorang bayi di dalam loker umum sebuah stasiun kereta api di Incheon, Korea, hingga bayi itu tumbuh jadi seorang anak yang terlantar di tempat itu, yang menjadikan anak itu tumbuh jadi anak perempuan yang seakan terbiasa dengan kehidupan yang keras dan tanpa rasa takut, hingga semua orang di sana memanggil anak itu dengan nama Ilyang. Tapi suatu hari tiba-tiba tempat itu dirazia sekelompok polisi, hingga salah seorang polisi yang korup dan kasar membawa Ilyang ke sebuah tempat, yang ternyata polisi misterius itu menjual Ilyang pada seorang bos gangster di sana, sekaligus rentenir untuk dijadikan budaknya. Di sana diperlihatkan, jika perempuan rentenir sekaligus pimpinan gangster yang disebut ibu oleh bawahannya itu sering membeli anak terlantar untuk dijadikan gangster bawahannya. Hingga akhirnya Ilyang dan anak-anak terlantar lain pun mulai dipekerjakan untuk menyebarkan sebuah brosur yayasan amal sebagai kedok dari penipuan yang mereka lakukan. Walaupun hasil yang mereka kumpulkan tidak seberapa. Hingga suatu saat di perjalanan pulang, tiba-tiba para anak dibawa ke suatu tempat yang jauh setelah menjalani aktivitasnya itu, dan hanya diberi makan topoki sisa dari para gangster itu, hingga satu persatu dari anak itu dibuang termasuk Ilyang sendiri, karena penghasilan mereka terus berkurang. Dan mereka pun membuang anak-anak itu di sepanjang jalan di tempat yang berbeda. Tapi Ilyang tetap tenang. Hingga saat gilirannya tiba, Ilyang yang terlantar pun hanya bisa berjalan untuk menemukan teman-temannya kembali. Dan hanya menemukan salah satu temannya yang bernama Tani. Tapi Ilyang tetap tegar dan masih mengingat jalan yang dilewatinya tadi, berniat ke tempat mereka sebelumnya. Bahkan mereka berdua malah kembali ke tempat gangster itu, karena Ilyang merasa hanya itulah tempat mereka untuk pulang. Bahkan Ilyang dengan berani menegaskan jika dirinya lapar, dan meminta ibu memesan lagi makanan yang mereka makan, ketika ibu menyuruh mereka istirahat dan bekerja besok harinya. Sejak kejadian itu mereka menerimanya kembali.
dan meminta Ilyang dan Tani untuk memanggil wanita gangster itu dengan nama ibu, dan mulai diajari oleh ibu untuk menjadi gangster yang keras dan ditakuti. Hingga ketika Ilyang melihat anjing peliharaan ibu yang sedang sakit, ibu malah langsung melenyapkan anjing itu, dan mengatakan hal yang sangat kejam kepadanya. Jika Ilyang tidak berguna lagi, dia akan melenyapkannya juga. Hingga setelah itu Ilyang tumbuh jadi gadis yang kejam dan penurut pada ibu, dan ketika dewasa jadi gadis cantik dan berwajah dingin, di mana saat itu Ilyang memiliki tugas untuk menagih seorang penjudi di suatu tempat perjudian. Tanpa basa-basi, Ilyang pun langsung menagih utang kepada orang itu, tapi orang itu marah karena merasa terganggu dan tidak mau membayarnya, dan malah memukul Ilyang dengan asbak. Tapi Ilyang tetap tenang dan tetap memintanya untuk membayar, yang semakin membuat orang itu semakin marah, hingga Ilyang memberikan rekaman keluarganya yang didatangi Ilyang. Pria itu memohon meminta waktu kembali, dan ketika Ilyang tahu taruhan permainan mereka 350.000 won, Ilyang pun menyuruh orang itu tetap bermain. Hingga Ilyang pun membantu orang itu untuk memenangkan judi itu, yang hasilnya bisa membayar hutang beserta bunganya yang berjumlah 1.200.000 won, yang membuat orang itu sangat berterima kasih kepada Ilyang. Dan ketika hutang pria itu pada ibu telah terbayar, Ilyang pun menagih hutang pria itu pada Ilyang karena telah memukulnya dengan asbak, dan menyuruh pria itu menggigit botol minuman bekas Ilyang sebagai bunganya, hingga Ilyang pun memukul pria itu dengan keras menggunakan asbak tadi, dan menawarkan pinjaman pada penjudi lainnya. Dan karena prestasi dan loyalitasnya pada ibu itu, Ilyang selalu dibanggakan oleh ibu pada setiap nasabahnya, jika Ilyang adalah putrinya, dan mengancam siapa saja yang meremehkan putrinya akan berhadapan dengan ibunya. Di sana diperlihatkan juga, meskipun Ilyang merupakan anak kesayangan ibu, Ilyang sangat memperhatikan semua anggota keluarga gangsternya, dari mulai memperhatikan anggotanya yang mengidap gangguan mental, hingga mengontrol yang lainnya agar tidak melakukan hal yang bodoh dan berbahaya, yang membuat Ilyang sangat dihormati dalam keluarga itu. Hingga ketika waktu makan malam dengan keluarga ibu itu, mereka membahas seseorang yang bernama Park, yang belum membayar hutangnya, walaupun Tuan Park selalu membayar bunga hutang setiap bulan, tetapi Park telah terlalu lama tidak membayar pokok hutangnya. Kabar buruknya lagi Tuan Park dikabarkan telah pergi ke Filipina. Yang membuat ibu mulai khawatir dan meminta Ilyang untuk menanganinya. Sesuai prediksi ibu, Ilyang pun langsung menerima tugas itu tanpa membantahnya. Hingga ketika Ilyang akan berangkat menjalani tugas itu, seorang saudaranya yang selalu perhatian pada Ilyang yang bernama Gon, terlihat menyukai Ilyang dan selalu mengkhawatirkan Ilyang, dan berniat untuk membantu Ilyang untuk menagih utang Tuan Pak. Tetapi Ilyang menolaknya karena menurutnya dia bisa mengatasinya sendiri. Tapi ketika Ilyang baru tiba dan memeriksa nomor apartemen Tuan Park, dia ditawari naik lift oleh seorang pemuda yang menahankan pintu lift untuknya dengan sopan. Tapi Ilyang lebih memilih menggunakan tangga darurat dan tidak memperdulikan pemuda itu. Tapi ketika sampai pada apartemen Tuan Park, ternyata pemuda tadi yang merupakan anak dari Tuan Park yang bernama Han, yang menyambutnya, dan Han langsung memperlakukan Ilyang dengan baik, walaupun Han tahu jika Ilyang bermaksud menagih hutang ayahnya, bahkan Han juga membuatkan makan untuknya. Yang membuat Ilyang tidak bisa menolak sambutannya itu, apalagi ketika Han berkata, jika mereka semua bekerja untuk makan, hingga Ilyang pun terpaksa menurutinya dengan duduk di meja makan, karena Han tidak mempunyai makanan lagi selain pasta instan yang sedang dia masak.
Semua pun berjalan normal hingga ketika Han memperhatikan luka pada wajah Ilyang dan berniat untuk mengobatinya, yang seketika malah membuat Ilyang marah dan langsung pergi. Dan karena hal itu Ilyang pun berbohong kepada ibu kalau anaknya Tuan Park tidak berada di rumah. Setelah mendengar itu, ibu pun langsung meminta Ilyang untuk menjemput Tani, yang sedang mabuk di bar milik Chido, yang merupakan seorang gangster mantan anak angkat ibu juga, dan menyuruhnya mengurus masalah Tuan Park besok. Dan di sana Ilyang sangat marah kepada Chido, karena sudah memberikan barang haram kepada Tani, hingga Tani menjadi gila dan ketergantungan pada barang haram itu, hingga Ilyang pun marah dan mengancam Chido agar tidak menjualnya lagi pada Tani. Tapi Chido malah mengklaim bahwa dia bebas menjual apa saja di wilayahnya yang bukan lagi wilayah ibu, dan berkata jika Ilyang suatu saat akan mati sebagai anjing peliharaan ibu, yang suatu saat semua kekuasaannya akan berpindah padanya. Dan besoknya Ilyang pun kembali ke apartemen Han. Karena apartemennya kosong dan nomor ponselnya tidak bisa dihubungi, Ilyang pun memutuskan untuk membuka paksa apartemen itu untuk memeriksanya. Tapi tiba-tiba Han menelpon balik dan memberitahu jika dia sedang bekerja di restoran dan menyuruh Ilyang datang ke sana untuk mengambil bunga pinjamannya di sana. Tapi ketika Ilyang datang ke sana, Han langsung menitipkan Ilyang pada semua pelayan di sana untuk menunggunya hingga selesai bekerja, yang membuat semua pelayan menganggap jika Ilyang merupakan pacar Han, yang membuat Ilyang terpaksa menunggunya di sana. Hingga saat Han telah selesai bekerja, Han malah langsung mengajak Ilyang untuk menonton di bioskop. Dalam keheranan Ilyang pun tidak bisa menolak dan hanya bisa mengikutinya, karena telah terlalu lama menunggu dan tuntutan dari ibu untuk mendapatkan uang itu. Hingga ketika sedang menonton itu Ilyang berbicara jika Han sedang dijadikan tumbal oleh ayahnya. Tapi Han menjawab jika dia tidak keberatan dengan itu jika itu memang harus terjadi, dan yakin jika ayahnya tidak mungkin melakukannya. Yang membuat Ilyang semakin simpati hingga terbawa suasana, sampai Ilyang tertidur di bahu Han, yang membuat Ilyang tersipu malu ketika menyadari kejadian itu. Sedangkan di sisi lain, ibu ternyata mulai curiga dan khawatir pada Ilyang, dan beberapa saat kemudian ibu didatangi Chido yang mengambil uang yang dia pinjam, yang berjumlah sangat besar untuk membiayai bisnis haramnya, dan mengatakan jika ibu mulai tua dan menyuruhnya untuk memberikan semua wilayah ibu padanya saja. Yang membuat ibu kesal dan menyuruh Chido untuk segera pergi, karena urusan mereka telah selesai. Sedangkan di tempat lain Ilyang malah diajak makan malam oleh Han di pinggir jalan, hingga Ilyang yang heran bertanya pada Han, kenapa dia bisa setenang dan sebahagia itu? Karena akan menjalani takdirnya yang akan terus menderita akibat orang lain. Karena Han juga merupakan anak angkat dari Tuan Park. Tapi dengan polos Han menjawab, walaupun dia dilahirkan dan diberi kehidupan tidak diharapkan oleh siapapun, bukan berarti dia boleh mati kapan saja. Andaikan itu terjadi pun dia harus bahagia menjalaninya. Dan Han pun mulai bercerita, awal dia bercita-cita menjadi seorang koki. Karena ketika dia umur 8 tahun di jalanan, dia ingin selalu makan enak setiap hari. Hingga ketika dia punya uang, Han membelikan semua uang itu untuk membeli burger dan memakannya setiap hari satu gigitan saja, hingga berminggu-minggu. Hingga Han pun berpikir ingin membuat makanan yang enak dan baru, setiap hari untuk dirinya sendiri. Hingga Han pun mabuk karena terus meminum minuman di sana, karena terus mendapatkan hadiah beberapa botol gratis,
dari tutup botol yang mereka beli, yang membuat Ilyang terpaksa menggendong Han pulang. Dan di sepanjang jalan Han terus meminta maaf pada Ilyang, karena terlahir sebagai orang miskin dan bertakdir buruk. Yang membuat Ilyang semakin simpati pada Han, yang hampir merubah situasi yang diinginkan penonton terjadi. Beruntung ibu menelpon Ilyang yang membuat Ilyang pun langsung pergi dari sana. Dan ketika Ilyang sedang merenungkan semua perkataan Han tadi di depan rumah ibu, tiba-tiba Ilyang melihat ibu keluar rumah, yang membuat Ilyang bergegas melindungi ibu dari guyuran hujan. Ternyata ibu mendatangi sebuah tempat meninggalnya ibu yang melahirkan ibu. Hingga Ilyang pun berkata, jika ibu kandung dari ibu itu pasti orang yang baik dan paling berjasa bagi ibu. Tapi ibu malah menjawab justru, tempat itu adalah tempat di mana ibu membunuh ibunya itu, yang membuat Ilyang langsung terdiam dan heran. Dan setelahnya ibu langsung menyuruh Ilyang untuk pulang lebih dulu. Beberapa saat kemudian ibu langsung menelpon Gon untuk segera membereskan suatu misi dengan sangat cepat dan harus secara diam-diam. Benar saja besoknya Han langsung didatangi Gon, yang langsung mengancam Han dengan kasar, dan memberi waktu pada Han 1 kali 24 jam untuk membayar hutangnya. Jika tidak, Han akan tewas dan mendonorkan organnya sesuai kesepakatan ibu dan Tuan Park dahulu. Dan di waktu yang sama Ilyang dipaksa Tani menemaninya berbelanja, hingga Ilyang memperhatikan sebuah gaun feminim, yang membuat Tani sangat keheranan. Dan akhirnya Ilyang dipaksa Tani untuk memakainya, dan membelikan gaun itu, dan segera mengabadikan momen itu. Hingga malamnya, ketika Ilyang ragu akan menelpon Han, setelah membeli tiket bioskop untuk membalas kebaikan Han, ibu tiba-tiba mengajak Ilyang ke suatu tempat, yang ternyata ibu berniat menyuruh Ilyang untuk mengeksekusi Han karena tidak bisa membayar hutangnya. Yang membuat Ilyang sangat kaget, karena ibu telah mempersiapkan segalanya, dari mulai pisau, dan surat kematian donor organ Han, bahkan di apartemen itu Hongju telah menunggu untuk membantunya mengeksekusi Han. Yang membuat Ilyang semakin tidak bisa menolak perintahnya, karena ibu ingin membuktikan jika Ilyanglah yang pantas menggantikan posisinya. Sementara Ilyang merasa bimbang dan ketakutan terpaksa menjawab jika dia akan melaksanakan tugas itu. Tapi setibanya di apartemen itu, Ilyang segera memerintahkan Hongju yang mengidap autis menghitung sampai 100, karena Ilyang akan maju lebih dulu, dan bergegas menemui Han untuk menyuruhnya segera pergi dari sana. Tapi sayangnya Han bersikeras menolak dan ingin bernegosiasi dengan ibu. Bahkan Han malah memperhatikan tali sepatu Ilyang yang terlepas. Tapi Ilyang menjelaskan jika Tuan Park dan ibu telah sepakat menjaminkan organ Han, itu pun belum cukup karena bunganya terus bertambah. Bersamaan dengan itu, Hongju pun datang dan berniat untuk mengeksekusi Han. Hingga Ilyang pun terpaksa mengusirnya, yang membuat Hongju bingung dan terpaksa menyerang Han sendirian. Hingga Ilyang pun terpaksa menghabisi Hongju di sana, dan setelahnya Ilyang segera membawa Han pergi dari sana, dan terpaksa meninggalkan Hongju. Tapi tiba-tiba para bawahan ibu menyergap Han dari belakang, yang membuat Ilyang pun ikut tertangkap dan dibius oleh para bawahan ibu yang telah menunggunya bersama para dokter bedah di sana. Hingga ibu yang sangat kecewa pada Ilyang pun dengan tegas mengeksekusi Han di depan mata Ilyang yang mulai kehilangan kesadarannya, yang membuat Ilyang semakin dendam pada ibu. Dan setelahnya diperlihatkan jika ibu akan mengeksekusi Ilyang, tapi beberapa saat kemudian Ilyang bangun dari pingsannya.
Ternyata ibu tidak bisa mengeksekusi Ilyang dan malah menempatkan Ilyang bersama para penghibur yang akan dikirimkan ke tempat klub malam milik Chido. Yang membuat Chido sangat senang karena ibu telah membuang Ilyang, hingga membuat Chido semakin berani berbuat kasar pada Ilyang sebelum menjual Ilyang ke Jepang. Tapi Ilyang tidak diam, karena Ilyang dengan tiba-tiba menyerang Chido dan berhasil melukai mata Chido dan melemparnya ke laut sebelum dia kabur dari sana. Di sisi lain ternyata ibu sudah menyangka kalau Ilyang akan berhasil kabur dari cengkeraman Chido yang akan menjual Ilyang. Bahkan ibu sengaja melakukannya karena ibu masih belum ingin Ilyang tewas. Dan di sana terlihat jika ibu sedikit mengkhawatirkan Ilyang. Dan menyuruh anggota keluarga yang lain untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan tentang misi ataupun tentang Ilyang. Hingga beberapa waktu kemudian ibu didatangi partner bisnisnya dari Cina Daratan dan Jepang yang mengkhawatirkan kondisi ibu saat ini. Karena selain mendengar tentang ibu yang kehilangan tangan kanannya, yaitu Ilyang, mereka juga mengeluhkan tentang pemuda yang bernama Chido yang mulai mengganggu jalannya bisnis mereka. Tapi ibu dengan tenang memberikan sebilah pisau di meja untuk melenyapkan yang lemah sebagai tanda kesetiaan mereka. Tapi di sisi lain Chido semakin agresif menyuruh seseorang lewat pesan singkat yang ternyata adalah polisi korup yang menjual Ilyang pada ibu dahulu untuk menewaskan satu persatu anak ibu dimulai dari Ilyang, Tani dan Hongju yang ternyata masih hidup dan menjadi dendam pada Ilyang. Hingga Hongju selalu curiga jika Tani sedang menelpon, yang membuat Tani memberi kode pada siapa saja yang menelponnya untuk mendatangi Paman Yong-il yang selalu jadi mata-mata ibu. Tapi ketika Ilyang menemui Paman Yong-il, Ilyang diberikan sebuah bingkisan dan pesan untuk menemuinya di lapangan baseball besok malamnya. Dan Paman Yong-il memohon pada mereka untuk tidak menggunakan jasanya lagi untuk keselamatannya dan keluarganya, walaupun si Paman Iba melihat Ilyang yang kelaparan. Sedangkan di saat yang sama, ibu mendatangi Chido seorang diri untuk mengambil uang setoran pinjamannya, tapi Chido malah meminta ganti rugi matanya yang terluka, dan ibu malah menghitung semua kerugiannya yang membuat Chido marah melihat hasilnya, karena Chido tidak lagi mempunyai uang meskipun dengan semua sisa organ yang Chido punya. Hingga ketika Chido memerintahkan bawahannya untuk menewaskan ibu, mereka malah menusuk Chido dan lebih memilih mendukung ibu, yang langsung memberitahu bawahan Chido jika Chido sudah bangkrut, dan setelahnya ibu memerintahkan para dokternya untuk segera mengoperasi jasadnya Chido setelahnya. Lalu Shin berpindah pada Paman Yong-il yang tiba-tiba didatangi polisi korup tadi, yang langsung mengancam untuk menghemat kata-katanya, jika tidak ingin dia memotong semua jarinya hingga si Paman mengatakan keberadaan semua anak ibu. Dan besok malamnya diperlihatkan jika Ilyang mendatangi tempat baseball yang dijanjikan Tani, tapi yang datang hanya Hongju yang sangat dendam pada Ilyang. Walaupun Ilyang tidak ingin melukai Hongju lagi dengan terus menghindar, tapi Hongju terus menyerangnya yang membuat Ilyang terus terpojok. Karena Ilyang tidak ingin lagi melukai keluarganya yang tersisa, beruntung Gon datang dan berusaha menghentikan Hongju. Tapi Hongju malah menganggap jika Gon juga berkhianat dan berniat membunuhnya juga. Hingga Hongju yang ketakutan pun akhirnya menusuk Gon pada lehernya, yang membuat Gon terpaksa menewaskan Hongju dengan sisa tenaganya. Yang membuat Ilyang semakin terpukul karena harus melihat satu persatu keluarganya tewas. Tapi di tengah kesedihannya itu, Ilyang tiba-tiba diserang dari belakang oleh polisi korup tadi, hingga pingsan dan langsung membawanya ke sebuah tempat. Dan dalam pingsannya itu, Ilyang bermimpi tentang kenangan indah Ilyang, ketika keluarga mereka masih berkumpul. Hingga ketika polisi korup itu membuka bagasinya, tiba-tiba Ilyang menyerang pria itu hingga akhirnya Ilyang berhasil menewaskan pria misterius itu dan langsung menelpon ibu dan memberikan kabar jika Hongju dan Gon
telah tewas di tangannya dan berniat mendatangi ibu untuk membalas dendam. Tapi ibu dengan santai berkata, jika gilirannya telah tiba, dan memberi kabar jika keluarga mereka tinggal berdua, karena Tani telah tewas overdosis akibat barang haram yang dia konsumsi, dan berniat membersihkan semuanya dengan keluarga yang baru dengan menunggu kedatangan Ilyang di sana. Tapi saat Ilyang datang, ibu dengan tenang menyuruh Ilyang untuk makan terlebih dahulu, tapi Ilyang tetap berdiri dan diam, yang membuat ibu bertanya seberapa hebat seorang Han yang bisa merubah putri kandungnya, tapi Ilyang hanya berkata, jika Han hanya orang yang baik dan menyesali semua yang harus terjadi. Tapi ketika Ilyang menyalahkan ibu menjawab jika semua orang mati karena keserakahan mereka berdua, dan menyuruh Ilyang untuk segera mengeksekusinya, yang membuat Ilyang marah dan langsung menusuk ibu dengan pisaunya. Tapi ketika Ilyang akan mencabut pisau itu, ibu menahannya, dan menyuruh Ilyang tetap tersenyum ketika dia bersedih dan marah, agar merubah semuanya menjadi lebih mudah, serta memberikan sebuah kunci loker bernomor 10 seperti namanya Ilyang yang berarti kotak yang ke-10. Dan memberikan fakta yang sebenarnya, jika Ilyang benar-benar putrinya ibu, yang dia buang 20 tahun lalu, dengan tujuan agar Ilyang jadi anak yang lebih baik. Tapi ternyata takdir yang selalu mempertemukan mereka, yang membuat semuanya harus jadi seperti ini, hingga akhirnya ibu pun tewas di tangan Ilyang. Hingga setelah beberapa waktu kemudian, diperlihatkan jika Ilyang dan keluarga barunya sedang menjemput beberapa anak terlantar ke tempatnya. Lalu setelah itu Ilyang membuka loker yang ditunjukkan ibu, yang ternyata berisi akta kelahiran Ilyang, yang menjadikan Ilyang sebagai pewaris dari semua bisnis yang telah ibu bangun, dan bukti jika Ilyang adalah putri kandung dari ibu. Lalu scene berpindah di mana Ilyang kembali mendatangi rumah ibu dan mengadakan upacara seperti yang dicontohkan ibu, di tempat ibu tewas dengan senyuman yang datar dan dingin yang menandakan generasi keluarga gangster baru telah kembali. Dan film Coin Locker Girl pun tamat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tunggu video kita selanjutnya. Bye-bye!